Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Vidya Wahyuni, NPM 18 420 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Statistika Terapan dengan materi uji normalitas dengan metode Lilliefors. Nah, uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui penyebaran dari distribusi data, apakah data tersebut menyebar secara normal atau tidak. Nah, uji normalitas dengan metode Lilliefors ini digunakan apabila datanya tidak dalam distribusi frekuensi data tergolong. Pada metode Lilliefors, setiap data XI diubah menjadi bilangan baku ZI dengan transformasi yaitu ZI sama dengan XI min X bar per S. Nah, uji normalitas dengan pendekatan Lilliefors ini biasanya disebut dengan uji pendekatan non-parametrik. Hal ini dilakukan jika kelompok sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian diasumsikan sebagai kelompok kecil. Untuk statistik uji untuk metode ini yaitu L sama dengan max, ini mutlak ya, F dikalikan ZI dikurangi SZI. Dengan FZI ini merupakan P, di mana Z kurang dari sama dengan ZI, dan Z nilainya setara dengan N 0,1. Kemudian SZI merupakan proporsi cacah, di mana Z ini kurang dari sama dengan ZI terhadap seluruh Z. Kemudian sebagai daerah kritis untuk uji ini adalah DK sama dengan buka kurung L, di mana L lebih besar dari L alfa dan N. N di sini merupakan banyak datanya, dengan N adalah ukuran sampel. Dan di sini merupakan ukuran sampel. Nah, untuk beberapa alfa dan N, nilai L alfa N dapat dilihat pada tabel 7 pada lampiran. Nah, seperti ini tabelnya. Kemudian lanjut untuk contohnya, sebuah sampel berukuran 6 diambil secara random dari suatu populasi. Keenam nilai dari sampel tersebut adalah sebagai berikut: 4, 0, 8, 6, 14, dan 10 dengan mengambil alfa yaitu sebesar 5%. Kemudian ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, kemudian kita masuk pada solusinya. Untuk yang langkah pertama, kita rumuskan dulu H0-nya, yaitu sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian rumuskan juga H1-nya, yaitu lawan dari H0. Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, untuk alfanya yaitu tadi sudah diketahui 5%, ini diubah ke bentuk desimal ya, 0,05. Nah, kemudian langkah ketiganya dilakukan statistik uji yang digunakan yaitu menggunakan L max mutlak F kali ZI dikurangi SZI dengan F ZI-nya merupakan P Z, di mana Z ini kurang dari sama dengan ZI, kemudian Z setara dengan N sama dengan 0,1 dan SZI-nya merupakan proporsi cacah Z kurang dari sama dengan ZI terhadap seluruh Z. Kemudian langkah keempat, kita lakukan komputasi. Dari data di atas diperoleh sigma X sama dengan 42. Nah, sigma X ini diperoleh dari jumlah ke-6 populasi tadi. Dan sigma X kuadrat mendapat hasil 412. Nah, sigma X kuadrat ini diperoleh dari pengkuadratan dari masing-masing data
populasi tadi ya, data sampel populasi tadi. Sehingga diperoleh X bar sama dengan 42 per 6 sama dengan 7. Nah, ini tadi ya. Nah, ini tadi dikuadratkan. 4 kuadrat 16, 0 kuadrat 0, 8 kuadrat 64, dan seterusnya. Sehingga mendapat jumlah sigma X kuadrat ini 412. Kemudian lanjut, kita cari S-nya. S sama dengan akar 6. 6 ini jumlahnya data tadi dikalikan sigma X kuadrat, yaitu 412, dikurangi sigma X. Kemudian dikuadratkan. Dibagi 6 dikali 5 sama dengan akar 708 dibagi 30 sama dengan akar 23,6 sama dengan 4,86. Nah, langkah selanjutnya kita lihat tabel untuk mencari Lmax. Nah, catatan untuk pengisian kolom pertama, perhatikan bahwa F min 1,44. Nah, ini dimasukkan ke dalam rumusnya. Nah, lihat tabel, kemudian kita cocokkan pada tabelnya. Hasilnya sama, yaitu F ZI-nya ketemu 0,0749. Kemudian S-nya. S-nya ini dimasukkan ke rumus mendapat hasil 0,1667 sesuai pada tabel. Nah, dari tabel di samping ini kita dapat diketahui nilai mutlak FZI dikurangi SZI ini mendapat hasil 0,0918. Nah, maka dapat disimpulkan untuk mencari nilai Lmax, maka kita cari nilai tertingginya, yaitu 0,1009. Nah, kemudian langkah yang kelima, menentukan daerah kritisnya. Nah, L ini alfa, N ya. Alfanya tadi 5% diubah ke bentuk desimal 0,05. Kemudian jumlah datanya ada 6 sama dengan 0,319. Dengan daerah kritis sama dengan L, di mana L lebih dari 0,319. Kemudian L observasinya 0,1009, di mana L observasi ini bukan elemen dari daerah kritis. Nah, kemudian langkah ke-6, keputusan uji. Maka hasilnya H0 diterima dengan kesimpulan sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.